Shalom, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, puji Tuhan. Ya, anak-anak sekolah minggu, kita patut bersyukur karena pada pagi hari ini kita boleh dipertemukan kembali dalam ibadah sekolah minggu Jemaat Bukit Sion Pesauha. Dan mengawali ibadah kita hari ini, kita bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Semua bangkit berdiri dan dengan penuh sukacita kita memuji, memuliakan nama Tuhan. Karena yang patut kita puji, kita agungkan dalam hidup kita adalah Tuhan. Mulai dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, yang patut kita puji adalah Tuhan. Kita nyanyikan pujian dari terbit matahari. Terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala kebaikan-Mu. Engkau terus memberkati, memelihara kehidupan kami. Khususnya Tuhan, pada pagi hari ini Engkau memperkenankan kami lagi, memberikan kami waktu untuk boleh beribadah kepadamu secara online. Karena Tuhan memberkati ibadah kami dan memberkati kami sekalian supaya betul-betul kami beribadah kepadamu dengan penuh sukacita. Biarlah dari awal, pertengahan hingga berakhirnya ibadah kami jadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita kembali melakukan pujian Allahku besar. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa.
sekolah minggu, dalam kehidupan kita sehari-hari, Tuhan senantiasa memberkati kita, memberikan kita kekuatan, kesehatan. Bahkan Tuhan memberikan kita negeri yang sungguh kaya raya. Karena itu kita harus bersyukur, senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Dan kita menyiapkan persembahan kita sebagai tanda ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Dengan mengiringi persembahan, kita melakukan nyanyian betapa kita tidak bersyukur. Bersyukur bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijab padang bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Doakan persembahan kita, mari berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat-Mu yang senantiasa kami alami, kami nikmati dalam hidup kami. Melalui kedua orang tua kami memperoleh berkat-berkat yang asalnya daripada-Mu. Dan pada kesempatan pagi hari ini, kami boleh mengumpulkan persembahan, karena Tuhan memberkati persembahan yang telah kami berikan agar dipakai untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Yang masih ada pada kedua orang tua kami, Tuhan memberkati dan ajar kami untuk mempergunakannya dengan baik. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Semua siapkan hatinya supaya betul-betul siap untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Karena itu kita nyanyikan pujian Hai Kawan. Firman Tuhan, mari kita memohon pertolongan dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, di tengah-tengah ibadah kami pada saat ini, kami rindu untuk belajar dari kebenaran firman-Mu. Karena itu Tuhan, berkati setiap kami anak-anak-Mu, di dalam kami mau mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus-Mu kiranya menguasai kami, supaya kami dapat mengerti, memahami firman-Mu dengan baik, dan ajarlah kami untuk mendengarkan firman-Mu dengan baik. Demikian pun dengan ibu guru kami yang akan menyampaikan firman-Mu, berkati Tuhan, supaya segala persiapan dan kesiapannya Tuhan memberkati, sehingga dapat menyampaikan firman-Mu dengan baik, dan semuanya itu akan membawa berkat rohani bagi kami sekalian yang mendengarnya. Ya Tuhan, ampuni dosa-dosa kami, berfirmanlah,
karena kami anak-anak-Mu siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo, shalom. Semoga kalian sehat semuanya dan selamat pagi. Nah, hari ini kembali kita akan belajar firman Tuhan. Apakah Alkitab kalian sudah siap? Iya, kalau sudah siap, Ibu akan mengajak kalian untuk membaca firman Tuhan dari kitab Perjanjian Baru, yaitu dari kitab Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat ke-24 sampai dengan 29. Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat 24 sampai ayatnya yang ke-29. Ibu akan membacakan ayat yang ke-29 saja ya. Nanti ayat-ayat berikutnya kalian akan menyimak cerita dari firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Amin. Nah, anak-anakku sekalian, siapa di antara kalian yang pernah melihat binatang kaki 1000? Ada? Wah, saya pikir semuanya pernah lihat. Karena banyak di kebun, banyak di belakang rumahnya mungkin. Nah, tahukah kalian kenapa kaki 1000 dinamakan binatang kaki 1000? Ada yang pernah menghitung kakinya? Wah, ada yang mengatakan, Bu Guru, karena kakinya ada 1000. Ya, betulkah kakinya 1000? Ada yang pernah menghitung? Nah, anak-anakku sekalian, ternyata kaki 1000 itu hanya mempunyai 200 pasang kaki saja. Jadi 200 ditambah 200 berarti hanya 400 kakinya. Kalian percaya atau tidak? Bahwa kaki 1000 itu hanya mempunyai 400 kaki. Wah, ada yang percaya, betul. Wah, ternyata ada yang tidak percaya. Ada yang masih ragu-ragu. Mungkin di antara kalian ada yang mengatakan, mana buktinya, saya mau pergi hitung dulu itu kakinya, kaki 1000. Nah, adik-adik sekalian, hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari seorang murid Tuhan Yesus yang juga tidak percaya akan kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, jika minggu lalu Tuhan Yesus sudah menampakkan diri kepada murid-muridnya, ternyata pada waktu itu ada seorang murid yang tidak bersama-sama dengan mereka. Siapa ya? Ada yang tahu? Iya, betul sekali. Dia adalah T-O-M-A-S. Apa bacanya? Thomas. Bukan tomat ya, Thomas. Nah, Thomas ini disebut juga Didimus. Nah, rupanya dia tidak percaya kalau Tuhan Yesus sudah bangkit. Nah, berita ini didengar ketika salah seorang murid berkata kepada Thomas, Thomas, kami sudah melihat Tuhan. Tapi apa yang dikatakan Thomas? Apakah dia langsung percaya? Ternyata tidak. Justru dia berkata, sebelum saya melihat bekas pakunya dan mencucukkan jariku ke tangannya, bekas paku itu, dan juga sebelum saya memegang lambungnya habis ditusuk, saya tidak percaya. Saya tidak percaya. Wah, kira-kira Tuhan Yesus membiarkan Thomas dalam kebingungan atau tidak ya? Atau apakah Tuhan Yesus membiarkan Thomas begitu saja untuk tidak percaya? Wah, tidak anak-anakku. Ternyata 8 hari kemudian mereka berkumpul lagi bersama-sama. Dan Thomas ada dengan mereka. Pintu semua terkunci. Dan tiba-tiba Tuhan Yesus hadir di situ. Dia mengatakan, damai sejahtera bagi kamu. Wah, apa yang terjadi dengan Thomas? Wah, tentu Thomas merasa kaget. Ternyata Tuhan tahu selama ini keraguannya tentang kebangkitannya. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada Thomas,
lihatlah, cucukkanlah jarimu ke sini, ke bekas paku yang Tuhan Yesus sudah dipaku, dan ulurkanlah tanganmu ke lambungku. Dan janganlah engkau tidak percaya lagi. Lalu apa yang dikatakan Thomas? Thomas berkata, Tuhanku, ya Allahku. Thomas menyembah dia bahwa selama ini dia kurang yakin dan kurang percaya kepada kebangkitan Yesus. Tetapi ketika dia melihat bukti, Thomas baru percaya kepada Tuhan Yesus. Namun apa yang dikatakan Tuhan Yesus kepada Thomas? Karena engkau telah melihat, maka engkau percaya. Tuhan katakan, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Nah, Ibu mau tanya, di sini siapa yang sudah melihat kebangkitan Tuhan Yesus? Waktu kejadian Tuhan Yesus bangkit, lihat tidak? Wah, mungkin nenek moyang kita juga tidak ada yang lihat. Mereka tidak menyaksikannya, apalagi kita yang ada saat ini. Tentu kita tidak menyaksikan kebangkitan Tuhan Yesus. Lalu jadi pertanyaannya, kenapa kalian percaya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit? Apa yang membuat kalian percaya? Iya, karena iman kita kepada siapa? Tuhan Yesus. Alkitab sudah menceritakan kepada kita, sudah memberitahukan kepada kita bahwa Tuhan Yesus itu betul-betul bangkit. Jadi walaupun kita tidak melihat, Tuhan katakan kita disebut anak-anak yang berbahagia. Kita tidak menyaksikan, tetapi kita percaya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Wah, alangkah sukacitanya kita disebut orang-orang berbahagia. Karena kita adalah orang-orang yang tidak pernah melihat, namun percaya kepada Tuhan Yesus. Percaya kepada kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi lagi tidak sama seperti Thomas yang ragu-ragu. Tetapi kita dengan iman mengatakan, Yesus sungguh bangkit. Yes, ya kita mau menjadikan kebangkitan Kristus sebagai semangat hidup kita dalam iman kita kepada Kristus. Karena Tuhan yang kita sembah adalah bukan Tuhan yang mati, bukan Tuhan yang tidur, tetapi Dia adalah Allah yang berkuasa atas hidup dan kehidupan kita. Puji Tuhan, terpujilah Kristus, amin. Nah, anak-anakku sekalian, untuk meresponi firman Tuhan pagi ini, mari kita angkat pujian, Yesus bangkit, Yesus bangkit. Syukur dan doa syafaat. Mari berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pagi ini kembali kami menaikkan ungkapan syukur kami karena Engkau telah memelihara dan memberkati kehidupan kami hari lepas hari. Sehingga di pagi yang indah ini kami boleh lagi diberi kesempatan untuk datang bersama-sama memuji dan memuliakan Engkau melalui via online. Kami percaya bahwa Engkau tetap hadir di tengah-tengah persekutuan kami walaupun melalui siaran TV kabel. Kami bersyukur untuk hari ini karena kami telah menyembah Engkau, memuji Engkau, bahkan mendengar kebenaran firman-Mu yang mengatakan bahwa berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya akan kebangkitan yang boleh terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kebangkitan yang Tuhan sudah nyatakan bagi kami semua anak-anak-Mu. Sehingga kami yakin dan percaya bahwa Engkaulah Allah kami yang hidup. Engkaulah Allah kami yang berkuasa atas
kematian dan juga kehidupan ini. Ajar kami untuk senantiasa menyerahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari-hari yang Tuhan Yesus sudah berikan bagi kami, di mana kami boleh merasakan sukacita bersama keluarga kami, bersama teman-teman kami, bahkan orang-orang yang di sekeliling kami. Berkati Tuhan apa yang menjadi harapan kami di masa pendidikan kami. Tuhan berikan kami kekuatan, kesehatan, hikmat, kebijaksanaan, ketekunan untuk senantiasa mempersiapkan diri, menimba ilmu dengan baik. Sehingga suatu saat nanti apa yang kami harapkan, apa yang kami cita-citakan boleh terjadi oleh karena Tuhan yang menopang dan menolong kehidupan ini. Kami juga yang masih bermain, Tuhan Yesus mau berkati dalam masa pertumbuhan. Kau menjauhkan dari kuasa-kuasa kegelapan, roh jahat, sakit, penyakit. Tutup bungkus kami senantiasa dengan kuat kuasa darah-Mu yang kudus, sehingga kami boleh aman dan nyaman dalam lindungan dan naungan kasih-Mu. Juga Tuhan, pertumbuhan iman kami, Tuhan senantiasa memakai orang-orang yang ada di sekitar kami untuk mengajarkan firman-Mu, untuk mengajarkan iman kepercayaan-Mu kepada kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga datang berdoa untuk kedua orang tua kami yang senantiasa mendidik, mengarahkan, mengasuh dan membesarkan kami. Tuhan berkati mereka, berikan kekuatan, kesehatan, hikmat, bijaksana, kesabaran, sehingga mereka boleh mendidik dan mengarahkan kami dengan baik, mengasuh kami dengan baik di jalan yang Tuhan kehendaki. Usaha dan kerja yang mereka lakukan tiap-tiap hari, mari Engkau berkati Tuhan, sehingga dari usaha dan pekerjaan itu kami boleh menemukan berkat-berkat-Mu untuk memenuhi kebutuhan kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami mencari maka kami akan mendapat. Dan Tuhan menyediakan yang terbaik bagi orang-orang yang mau bekerja dan berusaha. Sebab itu Tuhan Yesus, kami datang mempertaruhkan kehidupan orang tua kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, kami juga teringat akan teman-teman kami yang mungkin saat ini mengalami kelemahan tubuh. Tuhan Yesus yang akan menolong, menyembuhkan, yang lemah iman Tuhan kuatkan, yang berduka Tuhan hiburkan. Sehingga minggu-minggu yang akan datang kami pun boleh bersama-sama memuji dan memuliakan Engkau. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk guru-guru kami yang boleh mengajar kami, mengasuh kami, mendidik kami. Biarlah Tuhan juga senantiasa memberikan kekuatan, kesehatan, hikmat bijaksana kepada mereka, sehingga apa yang mereka lakukan boleh menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, kami datang menyerahkan kehidupan jemaat-Mu dan kehidupan bangsa dan negara kami. Tuhan juga yang akan menolong, memberkati, sehingga bangsa dan negara kami boleh menjadi bangsa yang penuh dengan damai sejahtera, dan pemerintahan kami boleh berjalan dengan baik. Kami juga datang berdoa untuk TV kabel yang sudah memberikan waktunya dan juga meluangkan kesempatan yang baik untuk menyiarkan ibadah ini. Tuhan berkati mereka dalam usaha dan kerja mereka. Biarlah semuanya ini boleh menjadi saluran berkat buat anak-anak sekolah minggu-Mu dan siapapun yang menyaksikan ibadah ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami datang menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anakku sekalian, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya mengajak kalian untuk mengangkat pujian, terima kasih Tuhan. Untuk kasih setiamu yang ku alami.
kita dengan doa. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu yang boleh kami rasakan sepanjang ibadah ini. Dan kami percaya bahwa ibadah ini mendatangkan berkat bagi kehidupan rohani kami anak-anak-Mu. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian saat ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Dadah.